Selamat menyaksikan video pembelajaran ketiga tentang pemeriksaan komponen transmisi manual. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melakukan pemeriksaan mengenai komponen pada sistem transmisi manual. Nah, fungsi dari pemeriksaan ini itu berfungsi melihat bagaimana kondisi atau spesifikasi pada ukuran komponen transmisi tersebut. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, terlebih dahulu kita memperhatikan K3 atau APD, alat pelindung diri yang kita gunakan. Nah, dalam melakukan kegiatan praktikum ini, terlebih dahulu kita memahami job sheet yang kita gunakan. Nah, pada keterangan job sheet di sini kita juga memerlukan beberapa unit komponen yang sudah kita bongkar dan kita menggunakan alat ukur yang namanya DTI. DTI merupakan sebuah dial indikator yang berfungsi sebagai pengukur keolengan poros output. Kemudian di sini kita menggunakan alat ukur yang namanya jangka sorong. Jangka sorong nanti kita gunakan untuk sebagai pengukur ketebalan slant. Untuk ukuran dari jangka sorong ini dengan ketelitian 0,05. Kemudian di sini kita menggunakan alat ukur yang namanya mikrometer, berfungsi sebagai pengukur diameter luar pada poros output. Untuk mikrometer ini dengan ketelitian 0,01 dengan ukuran 25 sampai 50 mm. Selanjutnya di sini kita menggunakan alat ukur yang namanya sebuah Fuller gauge. Fuller gauge ini berfungsi sebagai pengukur celah pada ring sinkromes, terus celah hub slip pada shifrock. Kemudian di sini juga kita menggunakan V-block. V-block ini kita gunakan sebagai bantalan poros output saat melakukan pemutaran poros output. Dan kita terlebih dahulu pahami job sheet kembali. Tadi kan kita sudah memahami job sheet dan kita sudah membaca langkah-langkah pada job sheet. Kemudian pada job sheet itu urutan yang pertama, di sini kita melakukan pemeriksaan ketebalan slant luncuran dalam menggunakan jangka sorong. Nah, kemudian kita ukur slant luncuran. Dari hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, kita mendapatkan angka 4 mili,5. Kemudian kita tulis hasil pengukuran 4 mili,5. Kemudian dari hasil pemeriksaan kita bandingkan dengan ketebalan minimum. Ketebalan minimum itu di angka 4,00 mm. Pada hasil pemeriksaan ini itu sesuai spesifikasi. Untuk pemeriksaan selanjutnya, di sini kita melakukan pemeriksaan diameter luar jurnal poros output menggunakan mikrometer. Kita siapkan mikrometer. Nah, sebelum kita menggunakan alat ukur mikrometer, terlebih dahulu kita kalibrasi set 0 agar mendapatkan hasil yang akurat saat melakukan pengukuran. Untuk yang pengukuran yang pertama, kita melakukan pengukuran pada roda gigi yang kedua. Kemudian kita kunci. Lalu kita baca. Dari hasil pengukuran kita mendapatkan angka 30,4. Untuk roda gigi yang ketiga, kemudian kita kunci. Dari hasil pengukuran roda gigi ketiga kita mendapatkan angka 35,33. Kemudian dari hasil pemeriksaan kita bandingkan dengan diameter minimum. Di diameter minimum itu 30,02. Nah, pada hasil pemeriksaan kita mendapatkan kesimpulan bahwasannya dari hasil pengukuran itu masih sesuai spesifikasi. Pada pemeriksaan selanjutnya, di sini kita melakukan pemeriksaan diameter luar flange luncuran dalam menggunakan mikrometer. Nah, ini untuk flange luncurannya. Terlebih dahulu kita kalibrasi mikrometer agar mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian kita kunci, lalu kita baca.
Dari hasil pengukuran kita mendapatkan angka 40,3 mm. Dari hasil pemeriksaan kita bandingkan dari ketebalan minimum itu di angka 36,98 mm. Nah, dari hasil pemeriksaan itu masih di atas ketebalan minimum. Berarti pada komponen flash luncuran itu dinyatakan sesuai spesifikasi ketebalan minimum, berarti itu baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya, di sini kita melakukan pemeriksaan perolengan pada poros output menggunakan dial indikator. Ini merupakan sebuah alat ukur dial indikator. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, terlebih dahulu kita beri tanda pada poros output agar kita melakukan satu putaran itu mengetahui awal mulainya dan awal selesainya. Kemudian kita paskan, lalu kita set 0 terlebih dahulu pada jarum di skala DTI. Nah, kemudian kalau sudah kita set 0, terus kita putar satu putaran. Kemudian kita amati jarum yang bergerak. Nah, ini bergerak di angka 1 strip. Nah, 1 strip itu nilainya 0,01, berarti dari hasil pemeriksaan ini kita mendapatkan hasil pemeriksaan 0,01 mm. Nah, dari hasil pemeriksaan kita bandingkan dengan standar keolengan maksimum itu di 0,6. Nah, dari hasil ini berarti hasil pemeriksaannya itu masih layak, dalam arti masih sesuai spesifikasi maksimum 0,06. Untuk pemeriksaan berikutnya, di sini kita melakukan pemeriksaan pengereman ring sinkromes. Nah, untuk pertama kita melakukan pemeriksaan pada gigi percepatan pertama terlebih dahulu. Kita periksa secara visual apakah ada cacat pada mata gigi sinkromes tersebut. Lalu kita putar, rasakan apakah ada putarannya berat dan dalam as tumpuannya apakah ada yang cacat. Kemudian di gigi percepatan ke ini namanya ke berapa? Kedua. Kita lihat ini masih bagus juga. Untuk selanjutnya di sini gigi percepatan keempat. Ini masih bagus juga. Kemudian di gigi percepatan ketiga ini juga masih bagus. Nah, dari hasil pemeriksaan ring 1, 2, 3, dan 4 itu masih bagus. Ini baik. Ini juga baik. Ini berarti sesuai spesifikasi. Untuk pemeriksaan selanjutnya, di sini kita melakukan pemeriksaan celah ring sinkronis menggunakan alat ukur yang namanya Fuller Gig. Terlebih dahulu kita ukur pada ring sinkronis pada gigi percepatan ke-1. Kita cari ketebalan yang sesuai dengan celah pada ring sinkronis. Nah, ini ada sesuai dengan celah yang ring sinkronis tersebut. Kemudian kita baca dari hasil pengukuran di sini ring sinkronis dengan ketebalan di alat ukur 1 mili. Untuk yang kedua, gigi percepatan kedua, ini sama juga 1 mili. Di percepatan ketiga, ini belum sesuai. Kita cari terus pada skala ukuran yang di Fuller Gig sesuai dengan celah pada ring sinkronis. Ini di ketebalan 0,9 mm. Untuk yang di gigi 4 kita cari lagi alat ukur yang sesuai dengan celah pada ring sinkronis. Ini tambahin 1 mili kurang dan kita tambah sedikit lagi
ditambah 0,01. Nah benar, ini dari hasil pengukuran ini di angka ketebalan 1 mili ditambah 0,1, jadi ketebalannya jadi 1,10 mm. Nah dari hasil pemeriksaan kita bandingkan dengan celah standar spesifikasi dan celah spesifikasi minimum, ini masih di angka layak. Untuk pemeriksaan selanjutnya, di sini kita melakukan pemeriksaan hub slip dengan garpu pemindah. Kita ukur celah pada kelonggaran pada hub slip dengan garpu pemindah. Dari hasil pengukuran Fuller gauge kita baca ini di ketebalan 0,08 mm, 0,08 mm. Kemudian di hub slip yang ke selanjutnya kita baca ini belum sesuai. Nah, kemudian kita baca dari hasil pengukuran tersebut ini di angka 0,05. Kemudian kita mengukur hub slip di gigi mundur atau gigi reverse. Kita paskan. Kita cari celah yang sesuai. Ini alhamdulillah sesuai. Kemudian kita tuliskan hasilnya itu di angka 0,4 mm. Nah dari hasil pemeriksaan tersebut kita bandingkan dengan celah spesifikasi maksimum itu di angka 1 mili. Berarti ini dari hasil pemeriksaan masih di bawah celah maksimum. Berarti kesimpulan pada pemeriksaan ini komponen ini sesuai spesifikasi